Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Jamal Official Vlog. Jangan pernah takut oleh ancaman dan teror dari DC pinjaman online. Oke, teman-teman semua, alhamdulillah bersua kembali dengan Bengkel Hukum Mr. Jamal yang tetap setia memberitakan dan menginformasikan seputaran dunia pinjaman online. Alhamdulillah juga kali ini kita mendapat berita gembira yang akan saya bawakan dalam video ini, yaitu ditangkapnya pinjol ilegal. Berapa sekali dari Kepolisian Republik Indonesia, khususnya dari Ditipideksus Bareskrim Polri atau kita kenal dengan Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus. Ditangkap sekaligus 4 orang atas laporan terkait dugaan pelanggaran Undang-Undang ITE. Apa yang dilanggar oleh mereka? Nanti saksikan di video. Pasti ini adalah pelanggaran yang begitu berat yang sudah banyak dirasakan oleh para nasabah pinjol, yaitu diancam, diintimidasi, dicaci maki, dihina lewat WhatsApp ketika melakukan penagihan. Tapi sebelumnya, teman-teman, silahkan bantu support saya untuk lebih saya semangat, yaitu diklik subscribe channel Jamal Official Vlog. Lalu diaktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi setiap video-video terbaru yang saya upload. Dan yang merasa video-video saya ini bermanfaat, silahkan di-share ke berbagai sosial mediamu. Insya Allah ini akan menjadikan pahala jariah, karena teman-teman sudah menginformasikan informasi untuk rekan, sahabat, teman, atau saudara yang membutuhkan terkait informasi-informasi tentang dunia pinjol seperti ini. Ya, seperti yang tadi saya paparkan di depan, alhamdulillah Bareskrim Polri sudah menangkap 4 tersangka terduga pelanggaran Undang-Undang ITE dari pinjol ilegal ini ya. Alhamdulillah Bareskrim Mabes Polri sudah menangkap 4 orang pelaku pinjol ilegal. 4 orang ini adalah yang diduga melakukan teror dan intimidasi terhadap nasabah saat melakukan penagihan. Nah, kan akhirnya diciduk juga. Jadi tidak sia-sia orang ini melapor, sebagai korbannya melapor, yaitu saya baca ya, saya mendapatkan informasi ini dari republika.co.id, dirilis 30 Maret 2022 pukul 20:38. Jadi di sini korban itu melaporkan berinisial FK, melaporkan pada tanggal 9 Maret 2022. Penangkapan tersangka ini berdasarkan laporan. Si korban ini melaporkan pada tanggal 9 Maret dengan nomor laporannya itu LP-A/017-3/2022 Bareskrim Polri tertanggal 9 Maret. Luar biasa ya responnya. Ini yang patut kita apresiasi. Pelaku-pelaku pengancaman, penghinaan, pelaku-pelaku teror kepada nasabah, mencaci maki, menghina, melakukan pengancaman. Ini sudah memang semestinya harus ditekuk seperti ini. Biar kapok, biar semuanya perlahan-lahan polisi terus bergerak untuk dengan sigap menciduk pelaku-pelaku seperti ini. Ini adalah satu langkah yang besar, langkah awal yang luar biasa bagus yang dilakukan oleh Polri. Dan sebenarnya ini harus dilakukan secara rutin. Dan peran serta masyarakat ketika merasa telah diintimidasi, merasa telah ditagih tidak dengan sepatutnya, dilakukan teror, ancaman, hinaan, kalian laporkan. Ini buktinya. Mabes Polri saja menerima hal-hal seperti ini, laporan-laporan seperti ini. Dan ini semoga diikuti oleh Polda, Polres, ya, di berbagai wilayah terkait dengan pelaporan dugaan pelanggaran tindak pidana Undang-Undang ITE. Di sini juga ditangkap beberapa pelaku, yaitu keempat tersangka itu, yaitu G,
35 tahun selaku staff desk call. Staff desk call itu apa? Staff desk collection adalah staff yang melakukan call contact, telepon, atau melakukan WhatsApp, pesan singkat kepada Anda. Ini tugas dan fungsi dari desk collection. Beda dengan field collection atau field call. Itu adalah yang turun ke lapangan, tapi ini adalah desk collection. Seperti kita ketahui bahwa pinjol ilegal, mereka memanfaatkan cara-cara penagihan dengan sistem call contact atau desk call. Jadi mereka mengedepankan desk call untuk melakukan call contact karena mereka tidak mungkin pinjol ilegal itu datang ke rumah untuk melakukan penagihan. Karena seperti ketahui mereka melakukan operasionalnya atau menjalankan roda perusahaannya dengan cara sembunyi-sembunyi, ngumpet-ngumpet karena mereka tidak memiliki badan hukum. Makanya mereka melakukan call contact melalui desk collection. Nah, ini desk call-nya udah ditangkap. Lalu inisial N, 40 tahun, selaku supervisor atau tim leader desk collection. Nah, inilah tim, dia sebagai supervisor atau pemimpin atau pimpinan daripada si desk collection ini yang melakukan tadi pengancaman, penghinaan, dan caci maki seperti yang teman-teman ketahui selama ini kan, seperti itu. Nah, inilah si leadernya atau pemimpinnya. Lalu di sini juga diberitakan bahwa J adalah selaku asisten dan penerjemah perusahaan penagih pinjol. Nah, saya belum mengetahui nih maksudnya apa selaku asisten dan penerjemah. Apakah penerjemah ini maksudnya itu dia menerjemahkan atau dia menyusun kata-kata atau dia merangkai kalimat-kalimat untuk melakukan teror demi teror. Kita belum paham ya, nanti biar polisi yang menyelesaikan penyelidikan dan penyidikannya. Kemudian S selaku admin pengelola data perusahaan penagihan pinjol. Nah, S ini usianya 28 tahun, sangat disayangkan ya, masih seusia seperti ini menjadi admin pengelola data perusahaan penagihan pinjol. Jadi dia yang akan mengelola seluruh data-data yang masuk, misalnya dari pinjol si A. Nah, ini datanya akan dikelola oleh admin pinjol ini, sehingga siapa saja yang akan ditagih nanti sudah mendapatkan skala priority atau skala prioritas. Berdasarkan laporan tersebut, penangkapannya itu terjadi di wilayah Jakarta Selatan. Ini ungkap Kepala Biro Penerangan Masyarakat Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Polisi Ahmad Ramadan, yang dirilis pada tanggal 30 Maret kemarin, teman-teman. Alhamdulillah ya, dalam penangkapan ini juga dikumpulkan beberapa alat bukti yang sudah diamankan oleh pihak kepolisian, yaitu diantaranya ada 5 unit laptop, ada 8 ponsel, ada 1 unit PC, beberapa kartu GSM, ATM, buku tabungan, KTP, ya seperti itu, yang berhasil diamankan di lokasi atau di TKP. Alhamdulillah ya, kinerja polisi luar biasa sekali, gerak cepat untuk menangkap pelaku-pelaku pinjol ilegal ini. Apa sih pinjol ilegalnya yang ditangkap tersebut? Nah, pinjol ilegalnya itu namanya pinjol Karibro. Saya tulis nih ya, pinjol Karibro. Nah, teman-teman yang sudah terjerat dengan pinjol Karibro nggak usah dibayar. OJK pun menyerukan, Ketua OJK pun menyerukan untuk tidak membayar pinjol ilegal. Agar pinjol-pinjol ilegal ini bisa secara otomatis kalau Anda tidak bayar, mereka sudah mengeluarkan dana, tapi Anda tidak membayarnya, insya Allah pinjol-pinjol ilegal ini akan tenggelam dengan sendirinya. Karena mereka tidak bisa beroperasi tanpa bisa menarik uang yang sudah mereka salurkan kepada nasabah-nasabah, alias kolektibilitasnya terganggu. Nah, inilah yang diharapkan oleh OJK ya, untuk meredam peredaran pinjol-pinjol ilegal seperti ini. Alhamdulillah, bravo ya. Ini kabar baik sekali bahwa kepolisian sudah melakukan tindakan tegas dan terukur untuk mengamankan sekaligus menciduk pinjol-pinjol ilegal ini. Semoga dari hasil pengembangan penyidikan dari Kepolisian Republik Indonesia nanti akan bisa lagi kemana ini. Biasanya pinjol ilegal itu adalah anak beranak. Mudah-mudahan hasil penangkapan terhadap pinjol ilegal Karibro ini, mudah-mudahan polisi bisa mengembangkan lagi banyak tangkapan-tangkapan selanjutnya. Saya bilang banyak tangkapan karena memang wajib ditangkap karena sudah meresahkan masyarakat, sudah meresahkan khususnya nasabah-nasabah pinjol yang sudah terjerat di pinjaman online ilegal ini. Terima kasih ya Bapak Kapolri khususnya, terima kasih teramat sangat. Saya mewakili para nasabah pinjaman online yang berterima kasih kepada kinerja dari Kapolri yang memerintahkan kepada jajarannya untuk memberantas pelaku-pelaku pinjol ilegal ini. Kita berdoa semoga Kepolisian Republik Indonesia diberikan kesehatan untuk petugas-petugasnya, diberikan kemampuan di lapangan untuk menggulung sindikat-sindikat pelaku pinjol ilegal ini.
Dari berita yang tadi yang saya paparkan, kita bisa ambil kesimpulan. Jadi sekarang polisi dengan tegas-tegas menerima laporan tadi dari korban yang berinisial FK, siapa ya tadi, FK ya, yang melaporkan pada tanggal 9 Maret dan berhasil diciduk tanggal 30 Maret. Itu kan perlu pengolahan ya, perlu pengolahan, penyelidikan, akhirnya berhasil ditangkap. Teman-teman, semangat ya untuk melaporkan setiap tindakan ilegal yang dilakukan oleh pinjol ilegal. Setiap bentuk apapun teror intimidasi, kalian jangan langsung dihapus, tapi kalian screenshot. Kalian screenshot sebagai bahan untuk nantinya menjadi alat bukti bila kalian melaporkan kepada pihak yang berwajib atau pihak kepolisian. Seberapapun banyaknya teror intimidasi, caci maki, kalian screenshot dan kalian simpan. Lalu ada lagi teror dari beberapa nomor, kalian screenshot, kalian simpan. Yang pasti ketika kalian screenshot harus benar-benar nomornya itu nomor yang terlihat dengan utuh dari awal sampai dengan akhirnya, agar polisian bisa benar-benar melacak nanti ketika melakukan penyelidikannya. Jadi teman-teman sekarang merasa harus percaya diri bahwa pemerintah sudah mendukung, khususnya dari Kepolisian Republik Indonesia, untuk pemberantasan tindakan-tindakan ilegal yang dilakukan oleh pinjol ilegal. Dari sini kita bisa ambil kesimpulan teman-teman bahwa bahaya-bahaya pinjol ilegal ini sebenarnya sudah terukur oleh teman-teman semua. Tapi teman-teman sepertinya tidak menyadari bahayanya seperti apa. Kalian hanya memandang bahwa kalian dapat mengakses pinjaman online ini dengan begitu mudah, dengan begitu cepat, dan cairnya pun dengan begitu instan. Tapi kalian tidak mengetahui bahaya selanjutnya ke depan seperti apa. Bahaya ketika pinjol-pinjol ilegal ini mengancam diri Anda, menteror diri Anda, mengintimidasi Anda. Ya, kalau Anda sanggup dan mampu mengendalikan rasa kekhawatiran, rasa was-was. Karena banyak sekali nasabah-nasabah saking stresnya, saking was-wasnya, mereka akhirnya melakukan tindakan yang di luar batas-batas yang seharusnya tidak dilakukan, seperti mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri, gantung diri, atau bahkan menyakiti diri. Mereka banyak melamun, stres, karena pertemanan sudah terganggu dengan beberapa teman disebar di beberapa kontak, apalagi kontak darurat ya. Di luar kontak darurat pun itu terjadi. Yuk teman-teman semua, kita hijrah. Tidak ada kata lain, kita stop melakukan pinjaman online. Bagaimana Anda bisa hijrah dengan kesadaran Anda sendiri, bukan Allah hijrahkan. Ingat, kalau sudah dihijrahkan akan pahit rasanya teman-teman. Anda akan mengalami hal-hal yang tidak kalian duga. Dipermalukan, dibuat stres, pekerjaan Anda berantakan. Karena Anda tidak ada fokus, Anda tidak bisa tenang menjalani hari-hari Anda, menjalani aktivitas, menjalani usaha. Karena ini, jangan sampai Anda dihijrahkan oleh Allah dengan hal-hal yang tidak mengenakan untuk kalian. Yuk, kembali ke porsi sebelum Anda mengenal dunia pinjol. Betapa tenangnya, betapa damainya, Anda tidak ada gangguan, tidak ada intimidasi. Semuanya terjaga dengan aman. Anda kembali kepada saat di mana pinjol ini belum ada. Semoga teman-teman dimudahkan dalam kegiatan usaha maupun pekerjaan. Semoga teman-teman selalu disehatkan dalam mengais rezeki. Dan terima kasih, saya haturkan ucapan terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe channel Jamal Official Vlog. Dan teman-teman penonton setia dimanapun berada channel saya ini. Semoga kesehatan, semoga limpah rezeki, semoga ketenangan, kedamaian hati menyertai kalian semua dimanapun berada. Dan ingat, satu kata, hijrah dari pinjol. Stop pinjol, insya Allah keberkahan akan menyertai kalian semua. Terima kasih. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.